Bab 3611, Kelompok Harimau. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Kamu, siapa itu? Bahkan Teran bisa melakukannya. Dan apakah itu Kam besar? Mendengar nada bicara Yesuan begitu besar, mulut Zhang adalah salah satu dari dua Kam Teran, dan lebih dari 60% Kam bisa mendapatkannya, dan kakek mau lamban lagi. Oh, identitasku agak rumit. Yesuan menyentuh hidungnya dan kemudian tersenyum. Dia berkata, saat ini ada lebih banyak identitas terkenal di dunia luar. Ada 5, Shaozu Baofeng dari kebangsaan Tianzhu adalah 1, Belanda adalah 1, dan ada 3 yang terpisah. Itu adalah penyihir, dewa perang yang tak terkalahkan, dan pangeran. Apa, 5 dunia mempesona besar di dunia saat ini? Sebenarnya, apakah kamu sendirian? Mo Taye terkejut dan hampir tidak duduk diam. Dia menyelinap turun dari sofa dan melihat Yesuan di sofa seberang lagi. Setelah waktu yang lama, kakek Mo menghilang. Ini membuatnya merasa seperti langkah yang menggelegar baginya. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak heran dengan bakat dan kemampuanmu yang mempesona. Tidak heran kamu berani melawan keluarga surgawi. Di dunia saat ini, aku benar-benar ingin mengatakan bahwa antusiasme semacam ini secara terbuka disebut Dewan Keluarga Surgawi. Meskipun tidak tampaknya, kamu pasti bisa dihitung sebagai salah satunya. Sayangnya, kamu masih terlalu banyak memikirkan masalah ini. Apa yang kamu katakan sebelumnya memang ada benarnya. Kedengarannya berhasil. Keluarga surgawi memang kuat, tetapi jika ada partisipasi dinasti abadi, ditambah fondasi pelayan kosmik pertama, dan tidak di setiap kelompok etnis. Tanpa melampaui keberadaan wilayah utama bintang, di permukaan, tampaknya sudah ada kekuatan yang dapat bersaing dengan orang-orang Tianji. Tetapi sebenarnya, ada satu masalah besar yang tidak dapat kamu selesaikan sama sekali. Itu adalah keluarga kerajaan berpangkat tinggi dari hampir 10.000 keluarga yang telah dilantik di penjara kekaisaran ini. Anda tidak bisa menerima semuanya sama sekali. Ada sejumlah kecil kemungkinan, paling banyak ratusan. Dan jika anggota keluarga kerajaan ini tidak dapat melarikan diri dengan sukses, semuanya adalah omong kosong. Para pelayan kosmik pertama dan semua kelompok etnis, bahkan jika mereka memiliki hati, akan ditahan di mana-mana. Mereka harus dihukum. Penjara adalah keluarga kerajaan terbaik dari semua kelompok etnis. Dapat dikatakan bahwa itu adalah harapan semua kelompok etnis. Selama orang-orang ini berada di tangan orang-orang Tianzhu, mereka tidak berani goyah. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa hanya dengan keanehan Yindi yang disebutkan di atas dan kekejamannya, keberadaan wilayah utama 2 bintang, dapatkah Anda mengacaukan seluruh benua surgawi, membiarkan Anda memancing di air dan membuat penjara kosong? Apakah kamu tahu berapa banyak pemilik bintang yang konyol di antara puluhan ribu sandera yang dikawal dalam penjara? Berapa ratus bintang yang ada? Bahkan kesempurnaan agung tingkat 9 seperti bintang seperti lelaki tua itu memiliki angka 10. Ketika wilayah utama bintang itu sempurna, perisai energi di luar villa tidak dapat menjebak kita. Mengapa puluhan bintang dan kesempurnaan agung tingkat 9 ini, tetapi masih dengan jujur tinggal di sini, bahkan gagasan untuk bergabung untuk membunuh tidak tergerak? Petik 2. Karena itu tidak mungkin. Kota Tianji tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Bahkan jika Kaisar Yizun berada di sekitar 10.000 tahun, napasnya menghilang, seperti menghilangnya. Puluhan ribu orang dalam keluarga surgawi melampaui kengerian wilayah bintang. Sejak awal tahun, mereka telah kehilangan napas satu demi satu. Petik 2. Kota Tianji hari ini, di permukaan, tampaknya hanya 3 bintang Kaisar Yi yang terpisah dan duduk di kota. Tetapi pada kenyataannya, seluruh kota Tianji adalah harta karun mekanis. Selama ada inti sumber mekanis, apalagi ratusan bintang di wilayah utama, bahkan hampir 10.000 sandera keluarga kerajaan ini, semuanya adalah pemilik bintang, juga aku tidak bisa keluar dari penjara. Petik 2. Perubahan skala kecil tidak masalah. Itu tidak mengaktifkan kekuatan inti sumber mekanis. Namun, jika jumlah sandera yang meninggalkan perisai energi melebihi 1.000, inti sumber mekanis akan segera menjadi induktif, dan hampir 10.000 di dataran Woye. Kandang perisai energi digerakkan oleh energi inti sumber mekanis dan dipantau olehnya setiap saat. Begitu ada lebih dari 1.000 kandang, ketika penjara sepenuhnya dilarang, bahkan jika itu adalah keberadaan perbatasan, itu tidak akan dapat keluar dengan cepat. Ketika sampai pada hal ini, Tuan Mo penuh dengan kepahitan,
menggelengkan kepalanya dan mendesah, tidak ada kata-kata lagi. Ye Xuan benar-benar tercengang. Zhang Dazui menjilatinya selama beberapa saat, dan kemudian dia bertanya, inti sumber mekanis. Apa itu? Dalam hal ini, Mo Taye tidak menanggapi, memutar matanya, dan kemudian melemparkan pandangan ke Ye Xuan, biarkan dia mengalaminya, tetapi pandangan itu tidak ada artinya, bahkan inti sumber mekanis tidak tahu apa-apa, sebenarnya berani berlari dan mengatakan bahwa Anda ingin merampok penjara kekaisaran, lelucon ini benar-benar besar. Hei, hei, pada saat ini juga suara dengungan samar tiba-tiba datang dari luar villa, yang terus bertahan, dan itu seperti gelombang pasang. Ye Xuan dan Mo Taye segera saling melirik dengan refleks yang terkondisi, dan kemudian, setelah Ye Xuan bereaksi, Mo Taye di sofa seberang tiba-tiba berdiri dan berteriak, apa yang terjadi? Semua penutup kandang telah menghilang. Apakah ini masalah dengan inti sumber mekanis? Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, jika Ye Xuan berada di luar villa, Anda dapat melihat bahwa dataran Woye yang luas dan polos ini awalnya padat satu demi satu, seperti yurt yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi bumi hingga akhir hampir 10.000 topeng energi. Suara dengungan kecil terdengar, dan semuanya menghilang. Villa-villa, yang awalnya terperangkap dalam topeng energi, semuanya terpapar ke udara luar. Di beberapa villa, ada berbagai janji dari berbagai kelompok etnis, yang telah melangkah keluar dari wajah mereka dan melihat ke langit. Mengenai patroli surgawi yang awalnya berpatroli di dataran Woye, dan 10 penjaga lorong kekaisaran yang menunggu di luar villa-villa Mo, orang-orang surgawi terkejut dan tercengang saat itu. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Sejak berdirinya penjara kekaisaran, puluhan ribu tahun telah berlalu, hal seperti itu tidak pernah terjadi, dan semua kandang batalion terbuka pada saat yang sama. Bahkan jika rasio mekanis sebelumnya dikeluarkan dari sini, itu hanya sebagian kecil dari ratusan kandang yang beruntung untuk Anda amati. Tidak menunggu Ye Xuan bereaksi, Mo Taye di depannya tiba-tiba memikirkan sesuatu, wajahnya menunjukkan ekspresi gembira, dan tubuhnya gemetar, apakah itu? Apakah legenda itu benar? Ini adalah sumber mekanis. 3 avatar yang memanfaatkan kaisar saat ini untuk duduk di kota Tianji City untuk sementara diseret, dan akhirnya melihat kesempatan, ingin. Apakah atau tidak ada keraguan bahwa inti sumber mekanis pasti menjadi masalah, setidaknya sekarang kekuatannya tidak dapat lagi menutupi penjara. Petik 2. Anak nakal, apa yang kamu lakukan? Kesempatan untuk kejadian langka akan datang, hidup cepat berlalu, kita harus membujuk semua janji di seluruh penjara kekaisaran, sebelum inti sumber mekanis mengembalikan kendali penjara kekaisaran. Mereka bergegas keluar bersama-sama, jadi hal-hal besar dapat dilakukan. Suara itu tidak jatuh, dan bentuk tubuh Mo telah bergegas keluar dari villa, dan langkahnya yang melangkah dikosongkan ke langit, dan suaranya tinggi tanpa menunggu Ye Xuan kembali ke alam dewa. Mo Taye sudah bergegas keluar dari villa, mengosongkan diri dan berteriak, kalian teman-teman, jangan panik, jika kalian percaya pada orang tua itu, kalian akan berkumpul dengan cepat, aksinya cepat, kepala suku Sasao Baofeng, ada yang ingin dikatakan kepada semua orang. Pada saat ini, Ye Xuan baru saja bergegas keluar dari villa di belakangnya. Ketika dia mendengar ini, dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya. Karena dia langsung menyadari arti Mo Taye. Orang tua ini bukan apa-apa. Dia ingin mengeluarkan semua anggota keluarga kerajaan yang telah ditahan di seluruh penjara kekaisaran. Sebenarnya, ini juga cara terbaik untuk menyingkirkannya. Jika semuanya dikatakan dengan jujur, mungkin tidak mungkin bagi mereka untuk segera membuat keputusan, dan inti sumber mekanis tiba-tiba kehilangan kekuatannya ke penjara kekaisaran. Berapa lama waktu ini berlangsung? Tidak ada yang tahu, baik Ye Xuan maupun Mo Taye, tidak berani bertaruh. Ini adalah cara teraman untuk menggunakan Sabao Feng, patriark keluarga surgawi, untuk mengeluarkan mereka semua dari penjara. Bahkan jika orang-orang ini keluar dari penjara, mereka segera mengerti segalanya. Pada saat itu, orang-orang sudah keluar. Tidak ada cara untuk kembali. Bahkan jika itu benar-benar diperbudak di tulang, itu diukir ke dalam sumsum tulang. Pada saat itu hanya bisa mengikuti arus dan bergegas keluar dengan pasukan. Ini adalah penggunaan dasar pompa, terlepas dari apakah mereka menerima atau tidak, memaksa orang-orang untuk kembali bersama. Benar saja, rubah tua, hati sudah cukup, sarana sudah cukup, bahkan Ye Xuan harus menghela nafas. Segera, dengan suara kata-kata Mo jatuh, dataran Woye yang luas dan tak berdosa ini,
Tepat di luar villa, baru saja keluar dari dalam, dan mereka yang melihat ke langit, mereka terus ke semua dari mereka mengosongkan, dan berkumpul bersama di lokasi tempat Ye Xuan dan Mo Taye berada. Ada ratusan regu patroli di dataran Woye. Topeng energi dari semua kandang menghilang. Semua penjaga patroli para pendeta semuanya bingung dan tidak tahu. Pada saat ini, mereka mendongak dan melihat Cao Zusafeng. Sebagai tubuh, tampaknya tidak ada kecemasan, tetapi tangan-tangan itu tergantung di udara, menunggu para tahanan di sekitar dataran untuk berkumpul. Para penjaga patroli ini segera menetapkan pikiran mereka. Bahkan jika mereka bingung, mereka tidak akan dapat melakukan apapun lagi. Ini benar-benar masalah. Apakah para patriark masih di sini? Langit runtuh dan ada yang tinggi. 10 penjaga lorong kekaisaran di belakang Ye Xuan, meskipun semuanya penuh dengan kejutan saat ini, bahkan beberapa ketakutan, tetapi setelah bertukar mata, mereka akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Sejujurnya lapangan itu juga mengikuti ruang kosong, berdiri di belakang Ye Xuan, berpegangan tangan dan berdiri, menunggu sentimen. Sebenarnya, bahkan jika para pengawal kekaisaran dan pengawal patroli ini melakukan apa yang ingin mereka lakukan, mereka tidak berani saat ini. Hanya ada 1.000 orang secara total, dan ada hampir 10.000 sandera yang berkumpul di sekitar saat ini. Mereka semua berada di atas mereka, dan sekarang mereka hanya bisa jujur dengan ekor mereka. Segera, ribuan sosok berkumpul di sekitar langit, dan sisanya sedang dalam perjalanan. Bentuk tubuh itu jauh. Sudah pasti bahwa semua janji pada dasarnya akan datang. Saat ini, tidak ada seorang pun. Itu akan tetap berada di villa tanah perwalian. Tidak peduli apapun, itu adalah hal yang baik, alasan lain bagus, bagaimanapun juga, perlu untuk datang dan melihat, bahkan jika itu adalah hak untuk keluar dari ring, itu baik untuk menaruh angin. Karena waktu yang ketat, Mo Taye melihat sekeliling dan melihat bahwa sebagian besar orang telah berkumpul, dan bagian-bagian kecil lainnya segera tiba. Dia tidak berani menunda terlalu banyak. Jika inti mekanis tiba-tiba memulihkan kekuatannya, maka itu akan tertangkap. Oleh karena itu, Mo Taye bahkan menoleh ke Ye Xuan untuk melihat. Yang terakhir mengangguk, melangkah keluar, datang ke depan Mo Taye dalam kehampaan, membawa tangannya, masih memegang rak patriark keluarga surgawi, batuk 2 kali dan membersihkan kalajengking, sambil menyarankan privasi orang-orang kuat di sekitar keluarga. Diskusi dapat dihentikan. Kemudian, setelah mengambil gambar peti, Lang berkata, "Saya memperkenalkan diri. Saya Sabao Feng, keluarga Tianzu saat ini adalah seorang patriark muda, baru saja menerima segel." Kejadian ini telah terdengar di penjara kekaisaran, sehingga janji kerajaan dari berbagai kelompok etnis yang berkumpul di sekitar tidak banyak bereaksi, dan wajah mereka penuh dengan warna yang meragukan. Mata mereka bertemu di wajah Ye Xuan dan menunggunya. Berikut ini, pejabat baru itu telah membakar 3 api. Kau seharusnya sudah mendengarnya. Hari ini, ketika penjara kekaisaran datang, patriark muda akan membakar api pertama. Setelah kata-kata Ye Xuan selesai, sumpah kerajaan dari berbagai kelompok etnis berkumpul di sekitarnya. Banyak orang menundukkan wajah mereka, dan hidung mereka yang dingin keluar. Mereka menyerah pada penjara kekaisaran. Beberapa dari mereka bahkan telah berusia hampir 10.000 tahun, tetapi bukan hanya karena mereka takut pada Tianji, tetapi beberapa dari mereka ada, dan lebih banyak lagi yang benar-benar mempertimbangkan kelangsungan hidup seluruh kelompok etnis. Sekarang sebuah keluarga surgawi kecil dan beberapa patriark, setelah pekerjaan baru, benar-benar berlari ke penjara kekaisaran, ingin menjadi berkah di kepala mereka, dan pejabat baru apa yang sedang membakar 3 api. Fakta ini menggelikan. Bahkan di tengah kerumunan, bahkan suara dengkuran bahkan lebih menggelikan. Beberapa orang bahkan tidak menunjukkan wajah, memutar mulut dan berbalik, ingin pergi, dan kembali ke rumah gua. Pada saat inilah kata-kata di belakang Ye Xuan tidak terlalu lambat untuk diucapkan, jadi, patriark muda memutuskan untuk bersumpah demi dunia. Semua sandera yang ditahan di penjara segera keluar, dan keluarga surgawi tidak membesarkan orang-orang yang menganggur, mengapa tidak makan di sini dan makan putih di sini. Boom! Kerumunan yang berkumpul di sekitar tiba-tiba menjadi kacau, dan orang-orang yang ingin pergi semuanya berhenti, dan berbalik dan menatap Ye Xuan, wajahnya kosong dan mulutnya tidak bisa ditutup. Pada saat ini, selain Ye Xuan sendiri dan Mo Taye, termasuk patroli di penjara kekaisaran dan penjaga saluran, semua orang curiga bahwa ada masalah dengan telinganya sendiri. Dia mendengar kata-kata seperti itu dari mulut para patriark minoritas.
Dunia besar, orang-orang Tianji tidak membesarkan orang-orang yang menganggur. Semua sandera di penjara kekaisaran, semuanya segera menyingkir. Saya agak tercengang, ini adalah lelucon paling lucu dalam sejarah. Pikirkan seperti ini, para sandera yang berkumpul di sekitar keempat orang itu lebih responsif daripada sebelumnya. Beberapa orang telah mengutuk mereka dengan hina, dan mereka telah memutuskan bahwa para leluhur surgawi yang baru diangkat sepenuhnya datang untuk membawa mereka menemukan kebahagiaan. Saya telah berbalik dan ingin pergi lagi. Namun, lelaki tua itu berteriak saat ini, matanya menyapu kerumunan, dan dia berkata kepada lebih dari 10 iblis dari para iblis, dan sejumlah kecil orang yang memiliki hubungan dekat dengan mereka, para leluhur telah berbicara. Jin Kou Yuyan tidak melihat perisai energi dari semua kandang menghilang. Siapa yang punya waktu untuk membuat lelucon dan membuat khawatir inti sumber daya dari seluruh penjara kekaisaran atau bahkan seluruh kota bagian dalam? Tampaknya masalah ini diberikan oleh para leluhur. Mereka tidak percaya bahwa itu adalah pilihan mereka sendiri. Ayo kita pergi dengan cepat, kita tidak boleh kalah, dan kita tidak akan datang lagi. Fakta ini terlalu menggelikan, jadi wajar saja Anda perlu memiliki seorang pemimpin. Sekarang, Tuan Mo telah melihat semua trotoar telah selesai, dan segera melompat keluar dan menjadikan pemimpin ini. Begitu kata-kata itu jatuh, dia berbalik dan memacu menuju lorong keluar penjara kekaisaran. 10 iblis lainnya dari leluhur iblis segera mengikutinya. Para tetua Mo adalah para tetua mereka. Kualifikasi tertua adalah tidak peduli apa yang dia bantu, orang lain harus mendukungnya. Kemudian, puluhan orang yang telah membuat kesepakatan bagus dengan Mo Taye tidak ragu untuk mengikuti saluran keluar yang jauh di depan mata. Akibatnya, kerumunan itu segera memberontak lagi. Itu satu hal bahwa tidak ada yang pergi, dan sekarang semua orang telah memimpin jalan ke saluran keluar, yang merupakan masalah lain. Dapat dikatakan bahwa pada kenyataannya, pada saat Mo Taye berbalik, pikiran semua orang telah benar-benar terguncang. Siapa yang mau tinggal di tempat ini? Bahkan jika dia dipermainkan, ada kakek Mo di depan, dan dia dapat menanggung kualifikasi lama ini. Apa yang dapat ditanggung orang lain? Bagaimana jika itu benar-benar besar? Hanya untuk melewatkan kesempatan dipermainkan oleh orang lain, tidak bisakah kau menyesali hidupmu? Mundur 10.000 langkah, jika ada hal yang rumit dalam hal ini, bahkan jika kebangsaan Tianzu menembak burung-burung, mereka pasti akan menyalahkan mereka. Bukan patriark kecil yang sangat berbeda dalam perilakunya, yaitu Mo Taye dan yang lainnya. Bagi mereka, berpikir seperti ini, lebih banyak orang terguncang dalam sekejap, dan orang-orang yang ingin pergi dihentikan. Kemudian mereka berbalik dan mengikuti, dan orang-orang yang bergegas ke saluran keluar penjara kekaisaran menjadi semakin banyak. Lebih banyak lagi, pada akhirnya, tren umum telah terbentuk, dan hampir 10.000 orang yang berkumpul bersama pada dasarnya bergerak ke arah saluran keluar. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa beberapa cepat, mereka berada di depan, beberapa lambat, hati mereka khawatir, dan mereka tergantung di belakang. Adegan ini membuat takut 1000 penjaga patroli di tanah, dan 10 penjaga lorong kekaisaran di belakang Yesuan bahkan lebih khawatir. Mereka semua mengarahkan pandangan mereka pada Yesuan, dengan menyedihkan, apa yang ingin mereka katakan. Tetapi tidak berani berteriak. Melihat ke-10 orang ini tidak bergerak di tempat yang sama, Yesuan bahkan menggelengkan wajahnya dan berteriak, apa yang masih kamu lakukan di sini? Tuan muda berkata bahwa kamu ingin bersumpah pada dunia, apakah kamu tidak mendengarnya? Segera buka pintu raksasa paduan dari pintu keluar utama pintu keluar. Ke-10 orang itu saling menatap wajah satu sama lain. Pada akhirnya, mereka semua menggelengkan kepala bersama-sama, dan kepala mereka seperti gelombang genderang. Ini jelas tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Meskipun Sabao Feng memang patriark junior yang baru, dia sekarang berada pada saat ini. Terlalu aneh untuk melakukan apa yang telah kulakukan, dan aku telah membuat ke-10 orang ini curiga. Jika ada masalah di tengah, mereka adalah penjaga saluran keluar. Begitu gerbang paduan saluran utama pintu keluar dibuka, hal pertama yang harus ditanyakan adalah yang bersalah. Jika demikian, maka kamu akan tinggal di penjara kekaisaran ini dan menghancurkannya. Bersamanya, Yesuan mencibir, bahkan jika dia berbalik untuk mengikuti kerumunan, bergegas ke saluran keluar. Dengan perbaikan kesempurnaan agung tingkat ke-9 dari tanah utama Mo Taye, apa yang disebut inti sumber mekanis telah dihentikan,
dan tidak terlalu sulit untuk membuka pintu raksasa paduan dengan keras, tetapi itu akan diperingatkan terlebih dahulu. Kaisar dipisahkan, tetapi jika 10 penjaga saluran menolak untuk bekerja sama, mereka tidak akan terlalu peduli, dan pukulan keras akan keras. Selama pidato, kepala Yesuan tidak kembali. Dia melambaikan tubuh dan menambahkan bom kematian super yang ditambahkan ke volume dunia abadi. Setelah memulai prosedur peledakan diri, dia membiarkannya menggelinding menuruni dataran Oye di belakangnya. Bom kematian super ini awalnya hanya dibangun oleh puing-puing mobil Sabaofeng, dan kemudian bergabung dengan benteng 8 kursi Kaisar Shaofeng dan yang lainnya. Kemudian Yesuan menambahkan beberapa hal masuk dan keluar. Lihatlah puing-puing beberapa kapal perang dan benteng. Tetapi semua puing-puing ini memiliki kabin energi kinetik lengkap, osilator ruang angkasa, generator energi cahaya antimaterial dan sejenisnya. Mereka berantakan dalam tumpukan, dan sekarang volumenya telah mencapai diameter 500.000 meter. Ini akan menjadi 1 atau 2 putaran besar, dan itu benar-benar menakutkan. Bagian dalamnya diubah oleh sistem fagositosis. Bagaimanapun, itu hanya menghubungkan peralatan penting seperti energi kinetik dan generator energi antimateri, dan diledakkan secara eksplosif. Oleh karena itu, meskipun ukurannya besar, proses transformasinya tidak rumit, hampir tidak ada upaya untuk mendapatkannya. Karena para patriark muda telah menghancurkan dunia, tidak perlu untuk terus ada setelah penjara kekaisaran ini. Apakah itu patriark atau patriark, dia akan diyakinkan di masa depan. Jadi, penjara kekaisaran masih mengebom. Setelah melambaikan bom super mati ini, kepala Yesuan tidak kembali. Dia berbalik dan melambaikan tangan lagi dan melambaikan tangan dan berkata, bom super mati ini adalah kabin energi kinetik dengan lebih dari selusin benteng besar. Osilator ruang angkasa dan generator energi cahaya antimaterial dibuat bersama. Sekarang masih ada 1/4 ledakan. Pada saat itu, seluruh penjara kekaisaran akan diledakkan. Orang-orang akan layak dipuji, karena mereka memutuskan untuk hidup dengan penjara kekaisaran. Dengan yang sama, mari kita tinggal, para patriark muda berbalik dan menambahkanmu ke keluarga. Hei, 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 setelah menunggu kata-kata Yesuan selesai, ada suara patah tubuh yang tersapu. Begitu seluruh penjara kekaisaran diledakkan, wajah 10 penjaga lorong kekaisaran menjadi hijau. Tanpa ragu-ragu, aksinya lebih cepat dari Yesuan, dan matanya akan melintasi bentuk tubuhnya dan bergegas ke depan. Itu benar-benar tulang. Yesuan menyeringai, lalu mengangkat bahu dan bergumam, dan otaknya agak bodoh. Meskipun bom super mati ini sangat kuat, seluruh penjara itu sangat luas, seperti bintang besar. Tampaknya itu adalah lapisan ruang tertentu di dalam kota Tianji. Itu terintegrasi dengan seluruh kota Tianji, dan akankah itu diledakkan sepenuhnya dengan mudah? Paling-paling, itu 7 atau 788. Jika kata-kata itu belum selesai, pintu keluar dari lorong kekaisaran penjara kekaisaran, sosok 10 penjaga kekaisaran telah menghilang. Kemudian, Yesuan datang ke saluran keluar, dan di kejauhan dari sisi yang jauh, terdengar suara patahan mekanis-mekanis setelah pintu raksasa paduan dibuka. Berbalik dan melihat sekeliling, di belakang dataran Oye yang besar di penjara kekaisaran, ada sangat sedikit sosok yang dapat dilihat saat ini. Sebaliknya, ada banyak orang di luar saluran keluar, dan yang positif berurutan, masuk ke saluran. Itu adalah 1000 penjaga patroli yang semuanya berkumpul bersama saat ini. Mereka melihat bom super mati besar yang bergulir jauh ke kedalaman dataran Oye. Pada saat ini, semua wajah ketakutan dan mengikuti. Di belakang anggota keluarga kerajaan kekaisaran dari semua kelompok etnis, mereka hanya berharap untuk meninggalkan tanah yang benar dan salah ini sesegera mungkin. Adapun segala sesuatu setelah pergi, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mempertimbangkannya. Faktanya, bahkan Yesuan saat ini tidak pernah memikirkannya. Bagaimanapun, para tahanan kekaisaran semuanya diledakkan. Saya ingin menyesalinya, tetapi saya tidak punya cara untuk kembali semuanya panjang, tetapi sebenarnya, waktu tidak berlalu lama. Dari Yesuan, dia terjun ke lorong kekaisaran. Pada saat ini, pintu raksasa paduan lorong kekaisaran dibuka lagi. Para sandera keluarga kerajaan dari alam semesta pertama, yang dipimpin oleh Mo Taye, dengan cepat bergegas keluar, hanya total 10 menit sebelum dan sesudahnya. Hanya, pada saat ini, Yesuan telah bercampur ke dalam kerumunan, dan dengan tenang dan perlahan mengubah penampilannya. Semua ini dapat disebut Shaoxia Changsha Baofeng kering,
dan 10 penjaga saluran yang membuka gerbang raksasa paduan di depan lorong harus diikuti oleh Mo Taye dan yang lainnya. Di antara kerumunan sebelumnya, pertama-tama saya keluar. Jika tidak ada kecelakaan, masalah itu akan segera terjadi. Pada saat itu, berita tentang pemberontakan Sabao Feng dari suku minoritas akan menyebar di seluruh kota Tiancheng untuk pertama kalinya. Tidak hanya daratan utama zona inti akan diberitahu bahwa lingkaran pertahanan perimeter dalam di luar daratan utama dan lingkaran industri periferal semuanya akan menerima berita. Meskipun dengan serbuan puluhan ribu sandera keluarga kerajaan dari alam semesta pertama, seluruh bidang bintang kota Tianji akan kacau, tetapi target utama armada surgawi dan pasukan patroli haruslah pemberontak. Shaozu Changsha Baofeng. Pada saat ini, jika Anda masih memiliki identitas ini, Anda akan ditipu dan ditipu, kecuali otaknya rusak. Bagaimanapun, di wilayah utara dan Nan ini, keluarga kerajaan dari berbagai kelompok etnis telah pergi ke seluruh langit. Ye Xuan dengan santai mengubah bentuknya menjadi penampilan anggota kelompok etnis tertentu. Sebaliknya, Sa Baofeng begitu menarik perhatian sehingga ia dapat dengan mudah memancing di air dan melarikan diri ke pinggiran kota Tianji. Setelah tiba di lingkaran industri pinggiran, Ye Xuan masih memiliki satu hal yang harus dilakukan, yaitu, itu dekat dengan pertempuran kekosongan La Baili, sehingga ia dapat mengaktifkan pertempuran udara virtual di simpul sarang. Transfer arai dan masukkan puluhan juta senjata berongga di dalam tubuh. Kemudian, Ye Xuan akan memulai perang Void, mengumpulkan kekuatan puluhan juta tentara, dan meledakkan pukulan terakhir, lalu hanyut, dan dengan cepat melarikan diri. Titik. Ada banyak lapisan di ruang dalam kota Tianji. Meskipun mereka adalah ruang keseluruhan yang besar, setiap lapisan saling independen dan memiliki hak akses yang berbeda. Para eksekutif inti yang memiliki akses ke penjara kekaisaran mungkin tidak memiliki akses ke lapisan lain. Di antara mereka, hanya ada 3 lapisan kaisar dan lebih dari selusin pusat kekuatan mekanik utama domain yang melampaui wilayah utama bintang. Di antara 3 lapisan di domain pusat inti ruang dalam kota Tianji adalah prioritas utama mutlak. Di domain pusat inti, hanya beberapa avatar Kaisar Yi yang dapat masuk, selain itu, termasuk hantu-hantu tua Wensing, dan bahkan robot-robot Seon dari domain 10 domain dari kebangsaan Tianji tidak memiliki hak akses. Alasannya adalah karena tubuh hantu-hantu tua Wensing berada di domain pusat inti ini. Tubuhnya adalah kristal biru besar yang pernah dilihat Ye Xuan di patung Tianpao Central Square di Tianji Dalu, yang merupakan inti sumber mekanis yang disebutkan di mulut Mo Tai. Di kota Tianji, selalu ada legenda. Mo Tai sebelumnya berseru bahwa legenda itu benar. Legenda yang disebutkan dalam kalimat ini terkait dengan tubuh hantu-hantu tua Wensing. Legenda mengatakan bahwa patriark dari kebangsaan Tianzu memiliki inti sumber pendamping. Ia awalnya diciptakan oleh pelopor sains dan teknologi Teran. Ia lahir dalam tubuh kesadaran diri. Inti sumber pendamping ini hanyalah sebutir beras. Ukuran kristal biru, mengenai perannya, tidak ada yang tahu. Kemudian, dengan penguatan Kaisar Yi secara bertahap, kristal biru ini juga tumbuh. Kristal itu dikeluarkan dari tubuh oleh Kaisar Yi ketika ia mengubah dirinya berulang kali, tetapi ia tetap pada saat itu. Kota Surgawi. Akhirnya, ketika kota mesin dibangun menjadi benteng super berdiameter 1.000.000 meter selama bertahun-tahun, kristal biru ini menjadi pusat energi kinetik dari seluruh kota besar itu. Selain itu, seperti suku surgawi lainnya, ia telah melahirkan rasa diri, menjadi makhluk surgawi yang berbeda, tanpa tubuh manusia, atau tubuhnya, hanya kristal-kristal biru. Keberadaan ideologi itu ada. Wensing adalah kesadaran kristal dari kristal biru, singularitas yang dibedakan dari tubuh, dan avatar yang terkondensasi. Oleh karena itu, ia akan memberitahu Ye Xuan bahwa ia dan Kaisar tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan, karena inti sumber mekanis dan Kaisar Yi, aslinya adalah homolog yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Kaisar Yi mengeluarkan inti sumber mekanis dari tubuhnya, tetapi ia tidak berani membuangnya. Lagi pula, untuk eksistensinya sendiri, apakah itu kesadaran atau telah berubah menjadi banyak tubuh, saat ini Kaisar Yi, pada kenyataannya, masih belum sepenuhnya sadar. Sejak pelopor teknologi Teran, yang menciptakannya, bagaimana mungkin dia tidak memiliki pukulan balik? Sebelum saya dapat memahami semua ini, bahkan jika itu adalah sekrup kecil yang diganti dari tubuh aslinya, Kaisar tidak berani membuangnya. Bagaimana jika itu adalah kunci untuk semacam pukulan balik?
Seiring berjalannya waktu, puluhan ribu tahun perkembangan telah berkembang, dan Kaisar Yi menjadi patriark kelompok etnis besar Tianji, penghuni kosmik pertama. Kristal biru seukuran milet yang dikeluarkan dari tubuhnya telah mengendalikan seluruh kota. Di kota Tianji, ada pepatah rahasia yang mengatakan bahwa patriark, Kaisar Yi, selalu harus menemukan cara untuk memperbaiki dan memurnikan inti sumber mekanis yang sudah tumbuh ini secara menyeluruh, memurnikan kesadarannya, dan mendapatkan kembali kendali penuh atas kota Tianji. Saya memiliki wawasan tentang penciptaan bintangnya, dan apakah ada tangan tersembunyi lainnya yang tidak diketahui. Pada saat yang sama, kesadaran kristal dalam inti sumber mekanis juga menunggu kesempatan untuk memurnikan kesadaran elektronik yang mewakili Dewa Kaisar. Tentu saja, titik awalnya bukanlah apa-apa, tidak ada yang tahu. Seluruh kota Tianji, setelah hampir 10.000 tahun, pada dasarnya berada di tangan beberapa avatar di Kaisar Yi. Dikatakan bahwa karena kesadaran Kaisar Yi terhadap dewa, ia telah memasuki inti sumber mekanis, dan permukaannya adalah sumbernya. Kesadaran kristal di inti melakukan beberapa penelitian rahasia. Faktanya, kedua belah pihak telah berada di kristal, dan mereka saling bersaing, dan ingin saling memurnikan. Namun, pertikaian semacam ini tampaknya telah membentuk semacam keseimbangan. Tidak ada yang diunggulkan dan tidak ada yang menderita. Oleh karena itu, kota Tianji terlihat normal dan inti sumber mekanis masih beroperasi seperti biasa. Seluruh kota Tiancheng terdiri dari beberapa avatar kaisar yang memimpin sisi terang, dan kesadaran kristal di inti sumber memadatkan hantu tua Wensing sebagai avatar, dan bekerja sama dengan kaisar dalam kegelapan untuk mengungkap segalanya. Puluhan juta orang Kaisar Yi, bahkan robot cerdas, mungkin adalah avatarnya, tetapi belakangan ini, tubuh utama bintang yang tinggal di kota surgawi hanya memiliki 3 avatar, dan semuanya telah dituntun ke jalan surgawi. Bagi hantu tua Wensing, ini adalah kesempatan luar biasa untuk acara langka. Oleh karena itu, rencana dan tindakannya dimulai ketika dia datang keluar jalan Tianji di 2 kaisar pengadilan kekaisaran dan domain pusat inti kemudian, dengan hilangnya daya inti sumber mekanis secara tiba-tiba, perisai energi seluruh penjara yang berjumlah hampir 10.000 penjara itu tiba-tiba terlihat, dan tiba-tiba menghilang. Karena hantu-hantu tua Wensing pada waktu itu telah datang ke domain pusat inti tempat tubuh mereka berada. Dia ingin terlibat, dan bersama-sama dengan kesadaran kristal di dalam tubuh sesegera mungkin, menyempurnakan kesadaran elektronik Kaisar Yi secara menyeluruh. Jika berhasil, tidak akan ada lagi kaisar, dan semua avatarnya juga akan runtuh. Sejak saat itu, seluruh kota Tianji, serta seluruh Tianji, akan berpindah tangan. Kesadaran kristal di inti sumber mekanis akan menjadi master di balik layar yang sebenarnya, dan avatarnya, Wensing, akan menggantikan Kaisar Yi. Menjadi penguasa tertinggi yang mengendalikan kota Tianji dan Tianji di pesawat. Dapat dikatakan bahwa sejak tubuh di mana Kaisar pertama kali melahirkan kesadaran diri, kristal beras yang telah dihilangkan telah tumbuh, dan seperti kesadaran elektronik orang-orang dari kebangsaan Tianji, kesadaran kristal yang mewakili kehidupan cerdas lahir. Bahaya tersembunyi dari kota Tianji dan kebangsaan Tianji telah muncul. Kesadaran kristal dalam inti sumber mekanis, serta avatarnya, hantu tua Wendeng, ingin menggantikan Kaisar, dan mengendalikan kota surgawi Tianji. Kaisar Yi dan banyak avatarnya, dan lebih banyak lagi ingin memperbaiki kesadaran kristal dalam sumber mesin mekanis, di satu sisi, untuk menyelesaikan bahaya tersembunyi, tidak membiarkan situasi ini terus memburuk, di sisi lain, itu adalah untuk memperbaiki inti sumber mesin ini, untuk melihat apakah Anda dapat sepenuhnya memahami teknologi perintis dari pelopor teknologi Teran, yang tidak diketahui setelah penciptaan Kaisar, dalam dewa atau kesadaran elektroniknya, tertinggal. Untuk tujuan ini, Dewa Kaisar Yi, sebelum hampir 10.000 tahun, memasuki sumber inti mesin dengan alasan, dan kesadaran kristal di dalamnya secara rahasia. Segala sesuatu di platform kota Tianji dan kebangsaan Tianji diberikan kepada avatar untuk dikendalikan dan diproses. Tetapi sekarang, keseimbangan ini telah rusak. Satu-satunya yang dibentuk oleh hantu tua Wensing sebagai kesadaran kristal telah menjadi satu-satunya. Begitu berada di dalam inti mekanis, maknanya persis sama dengan Kaisar Yi. Sekarang, hantu tua Wensing telah memasukinya, kesadaran kristal telah menjadi keseluruhan, dan beberapa avatar Kaisar Yi telah diseret, dan kesadaran elektronik mereka bukanlah keseluruhan. Di bawah kompetisi ini, pemurnian terakhir, kemungkinan besar adalah kesadaran elektronik Kaisar Yi Sun.
Ini terlalu berbahaya, dan tingkat keparahannya jauh melebihi konsekuensi akhir dari pelarian semua janji di penjara kekaisaran secara bersamaan, karena begitu kesadaran kristal berhasil, ia akan menyempurnakan kesadaran elektronik Dewa Kaisar, maka, semua avatarnya akan runtuh dalam sekejap dan menghilang. Satu gerakan, kehilangan semuanya. Karena alasan ini, hari di luar jalan sama seperti roh jahat Kaisar, dan pertempurannya yang sengit, dan 3 Kaisar yang telah mencapai keuntungan yang luar biasa, dalam kesadaran bahwa ada yang salah, hantu tua Wensing tidak muncul untuk waktu yang lama. Segera setelah kemunculan inti sumber mekanis yang tiba-tiba, setelah kekuatan tiba-tiba mandek, 3 avatar Kaisar Yi segera menyadari apa yang terjadi, bahkan ketika mereka dikalahkan, mereka meraung. Hantu tua Wensing, berani. Aku sedang memikirkannya. Hari ini, akhirnya membiarkanmu menunggu kesempatan. Sayangnya, semuanya tidak sesederhana itu, kamu tidak bisa memikirkannya. Hei, dengan 3 suara gemuruh ini, bagian dalam dan luar jalan Tianji, dan bahkan lingkaran pertahanan perimeter dalam di luar jalan utama, bintang-bintang di lingkaran industri luar juga merespons, dan pada saat yang sama, teriakan menjerit dan menjeritil. Pada saat yang sama dengan suara siulan, kelompok etnis Tianzu, bahkan robot cerdas, dan bahkan beberapa peralatan mekanis tipe tetap berskala besar, semuanya hancur. Puluhan ribu orang surgawi dan puluhan juta robot cerdas, tubuh dan ras manusia kehilangan kesadaran dan koma, jatuh dengan lembut di tempat, menghadapi beberapa peralatan mekanis tetap berskala besar, itu seperti tabrakan tiba-tiba, sama sekali tidak ada gerakan. Mereka semua adalah identitas Kaisar Yi, dan mereka disuntik dengan kesadaran yang kuat atau lemah oleh Kaisar, secara diam-diam mengendalikan seluruh bidang bintang kota Tianji. Tetapi sekarang, kesadaran elektronik yang mewakili Dewa Kaisar tidak baik. Semua kesadaran elektronik yang dibedakan ini, yang bahkan bukan avatar, semuanya pulih dalam sekejap. Pada saat yang sama, di sepanjang jaringan bintang yang menyelimuti seluruh bidang bintang kota Tiancheng, bergegas ke area inti kota bagian dalam Tianji. Termasuk Zheng dan Kaisar serta para hantu dan pertempuran biadab mereka, dan 3 bintang utama yang menempati keunggulan absolut, tubuh mereka, setelah meraung di kepala mereka, langsung jatuh dengan lembut, dan kesadaran elektronik ditarik. Setara dengan manusia tanpa dewa, secara alami tidak dapat bergerak. Pada saat kejadian ini, Ye Xuan, yang telah mengubah penampilan fisiknya, kebetulan berada di dekat alun-alun pusat jalan Tianji dalam perang besar. Dia tidak bisa tidak melihat tubuh Kaisar, yang diperbaiki oleh 3 bintang. Dan dengan kata-kata yang mereka teriakkan sebelum mereka jatuh lembut, Ye Xuan pada dasarnya menebak sesuatu, tetapi dia masih tidak mengerti apa yang terjadi. Tetapi saat ini, bukan saat yang tepat untuk menyelidiki masalah tersebut. Pandangan Ye Xuan tersapu pada tubuh 3 Kaisar yang telah jatuh ke tanah. Ini adalah tubuh kepala klan Tianji, 1 atau 3 bintang di tubuh utama, dan saya tidak tahu berapa kali telah berubah. Dapat dikatakan bahwa semua bahan yang digunakan oleh ketiga tubuh ini dari dalam keluar benar-benar semuanya adalah hal yang baik. Sekarang seperti anjing mati yang tergeletak di sini, itu terlalu boros. Ye Xuan memegang kesadaran elektronik dari kelompok etnis Tianzu 9 arah termasuk Sabao Feng dan Kaisar Sao Feng, dan telah menyempurnakan, menghapus merek kebangsaan Tianji, yang sepenuhnya dikendalikan oleh Ye Xuan. 9 kesadaran elektronik ini setara dengan Yuan Shen, dan sekarang mereka tergeletak di tanah, seperti anjing-anjing mati, 3 Kaisar dan 1 cangkang tubuh, pada kenyataannya, dapat dilihat sebagai cangkang daging yang tidak dimiliki tanpa dewa. Orang-orang kunci masih tingkat tinggi, dan kesadaran elektronik Kaisar Yi memasukinya, dan dapat mengerahkan kekuatan yang kuat dari wilayah utama bintang. Ye Xuanru ditempatkan dalam kesadaran elektronik Sabao Feng atau Kaisar Sao Feng. Itu setara dengan 3 avatarnya lagi, dan dia masih orang mekanik. Bahkan jika Anda tidak dapat memainkan pelatihan wilayah utama bintang, Anda seharusnya tidak memiliki masalah dengan lingkungan. Itu tidak berfungsi, negara bagian besar ke-14 di alam semesta, bahkan domain dunia ke-13 juga baik-baik saja. Setidaknya itu lebih baik daripada alam ke-10 dan terkuat Ye Xuan. Dengan pikiran-pikiran ini berkelebat di benak saya, seluruh hati Ye Xuan, bahkan jika itu berteriak keras, dia selalu tidak memiliki tabu untuk api unggun semacam ini, dan itu lebih murah daripada bajingan. Itu adalah sumber daya musuh. Dengan cara ini, bahkan ketika dia memulai kecepatan, dia diam-diam mendekati masa lalu, dan tanpa mengatakan apa-apa,
dia langsung meletakkan 3 tubuh lunak di tanah seperti anjing mati, dan mereka semua memasuki dunia abadi. Pada saat yang sama, tiba-tiba kehilangan pandangan Kaisar Yin lawan, tetapi juga baru saja diproyeksikan ke Ye Xuan. Di sini Ye Xuan baru saja meletakkan 3 tubuh lunak di tanah seperti anjing mati, dan tubuh Kaisar semuanya ada di dalam tubuh. Pemandangan aneh Kaisar yang hilang diproyeksikan, dan kemudian, beberapa teriakan keras bergema melalui kehampaan. Raungan, terlalu tak tahu malu untuk mengalahkan Kaisar. Aku menggunakan cara tak tahu malu ini untuk melarikan diri. Yuan Shan pergi lebih dulu, dan kemudian mengirim kalajengking kecil untuk menerima daging. Itu tak tahu malu daripada buang air kecil. Raungan, dengan suara raungan yang menderu ini, langit dan langit awalnya tidak dapat diprediksi dan rambutnya menjerit, dan mulut tiba-tiba terbuka, dan Ye Xuan, yang mencoba menyerah, ditelan. Tanah hijau berdarah di tanah juga dari sisi lain alun-alun. Itu telah ditabrak oleh langkah besar. Tubuh langit seperti puncak raksasa, dan tanah alun-alun terguncang. Mesin udara telah mengunci Ye Xuan dengan kuat. Bergantung, bagaimana situasinya, eksentrik yang menyeramkan dan reruntuhannya, kengerian pertempuran utama kedua raja, dan tanah dari udara, pemandangan ini membuat Ye Xuan takut di tempat, dan kemudian wajahnya menjadi hijau, dan dia berkata, ngomong-ngomong, kamu adalah bajingan tua, bengkak dan berbalik dan dibungkus dengan laosi. Apakah itu halangan untuk sampah? Meskipun kata-katanya tidak lengkap, tetapi ini adalah kedua pemilik bintang, Ye Xuan, meskipun tidak ada rasa takut, tetapi lokasinya tidak tepat. Sekarang kota Tianji bukanlah tempat jangka panjang, kapan saja mungkin ada perubahan yang tidak terduga, belum lagi penjara kekaisaran bom super mati di dalamnya juga akan meledak. Apa yang diketahui hantu itu? Berpikir seperti ini, Ye Xuan tidak ragu-ragu, dan ada teleportasi di antara gerakannya. Dia meninggalkan jalan Tianji dan muncul di kehampaan di luar jalan. Kemudian dia tidak kembali ke lingkaran pertahanan dalam luar. Dan pergi. Sangat disayangkan bahwa teleportasi kehampaan biasa ini, dengan kultivasinya yang hanya 8 tingkat dari cahaya misterius, jelas jauh dari ruang lingkup persepsi penguasa bintang, hampir dalam penampilan Ye Xuan di langit yang jauh. Pada saat yang sama, gimik hijau tua besar yang didewakan Kaisar-Kaisar Yin telah kehilangan kepalanya dan dengan cepat mengejar masa lalu. Di belakangnya, kesedihan hijau berdarah yang awalnya mengalir di tanah jalan Tianji juga muncul, diikuti oleh bagian belakang cangkul, dan mengejarnya. Satu pihak adalah penguasa bintang, dan satu pihak hanya perbaikan Xuantong tingkat 8 utama ke-11. Dengan kekuatan Ye Xuan, ia tidak dapat melarikan diri, dan akan segera dikejar. Jika kepalanya diblokir sebelum dan sesudah. Pada saat itu, ia tidak akan ragu untuk mengekspos beberapa cara yang tidak ingin ia ekspos, dan ia akan tertekan. Ia hanya dapat langsung mengaktifkan kemampuan lompatan koordinat antar bintang yang melekat pada judul sistem, dan langsung berangkat dari medan bintang Tianji Cheng. Dan 2 koordinat, antar bintang yang ia cap di bidang kosmik pertama, yang paling baru juga berada di bintang kejahatan, ada beberapa hari perjalanan bintang dari kota Tianji, dan ketika ia datang lagi, Daily List semuanya keren. Saat ini, Void War masih ditempatkan di dermaga bintang-bintang industri besar di lingkaran industri luar kota Tianji. Ye Xuan dapat dibawa pergi segera setelah dilarikan. Jika beberapa hari kemudian, jika Void War-lah dibawa ke medan bintang inti kota Tianji, Ye Xuan ingin mendapatkannya kembali, saya khawatir itu akan sulit. Dalam beberapa hari, cukup banyak orang Tianzu yang akan menenangkan kekacauan tak terduga hari ini. Pada saat itu, seluruh lapangan bintang kota Tianji akan diperiksa lebih ketat, belum lagi area inti tempat jalan Tianji berada. Ia ingin dekat dengan lingkaran industri pinggiran. Namun, Void War, dia tidak bisa begitu saja disingkirkan, ini adalah pembunuh besar. Namun, itu hanya 2 pemilik bintang. Ini adalah masalah besar pada akhirnya. Ini adalah masalah besar hari ini. Ini hanya masalah menyelesaikannya hari ini, setidaknya itu akan menjadi buruk. Mengapa kamu ingin mengejar dunia seperti anjing? Melihat tengkorak hijau tua dan kalajengking hijau berdarah di belakangnya, aku hendak mengejarnya. Api hati Ye Xuan juga terpancing. Sekali lagi, aku memikirkan kebenaran tentang identitasku setelah meninggalkan bintang kota Tianji. Tidak akan lama lagi sebelum itu akan diungkapkan oleh orang-orang Tianji. Bukan masalah besar untuk mengungkapkannya kepada Kaisar Lama terlebih dahulu. Hak untuk membiarkannya menjadi iblis yang baik. Tentu saja,
Bahkan jika dia bertekad untuk tidak ragu-ragu untuk mengungkapkannya, Ye Xuan tidak akan berhenti pada saat ini dan segera bertarung dengan pihak lain. Baginya, dia harus terlebih dahulu bergegas ke lingkaran industri periferal sesegera mungkin, dan mengendalikan Void Battle ke tangan. Tenang saja, kota Tianji saat ini selalu memberinya perasaan benar dan salah, dan tidak bisa bertahan lama. Oleh karena itu, yang dia butuhkan adalah membuka jarak. Yang dibutuhkan adalah membuka jarak antara dua pemilik bintang di belakangnya. Selama kecepatannya cukup cepat, dia bisa mendapatkan sedikit kemajuan untuk bergegas ke perang Void. Pada saat itu, puluhan juta Void akan memasuki medan perang, dan tiba-tiba, di bawah serangan itu, Kaisar dan ketidaktahuannya akan dicegah. Benar-benar ritme tidak mengelupas kulit. Begitu saya membaca ini, Ye Xuan tidak ragu-ragu. Bahkan jika saya melambaikan tangan ke gua, itu akan lebih baik daripada kecepatan jarak pendek. Meskipun benteng kehidupan Xingye tidak lemah, kecepatan ledakan jangka pendek pasti lebih baik daripada lubang. Lemah sedang naik daun, teriak, saat kilatan cahaya melintas, sosok Ye Xuan yang berteriak berada di depan kehampaan, dan pesawat ulang-alik virtual muncul dengan tenang. Setengah minat itu tidak cukup bagi Ye Xuan untuk menyerbu ke dalamnya, dan kemudian berubah menjadi tenda ungu yang cepat. Pergi dalam sekejap. Belum menunggu untuk bergegas keluar dari garis pandang Kaisar jahat, metode tersembunyi telah dibuka, benar-benar kehilangan jejak. Yah, apakah begitu cepat? Orang tua itu terkejut. Kecepatan ini cukup rendah dibandingkan dengan pemilik bintang. Ini terutama karena perbaikan Ye Xuan telah ditingkatkan terlalu banyak dibandingkan dengan penggunaan pesawat ulang-alik ini sebelumnya. Tentu saja, ada alasan lain, yaitu, pada saat ini, ia hampir tidak menyia-nyiakan upaya untuk mempercepat pembentukan kapal dengan kekuatan penuh. Namun, sarana penguasa bintang jauh dari sebanding dengan Qian Kun. Bahkan jika kecepatannya cukup rendah, dan telah kehilangan bentuk sisi lain, itu hanya dalam jangka pendek, dalam waktu singkat, dalam arah pendek. Teriakan kegembiraan Kaisar Yin, tidak saling berhadapan, benar-benar hilang. Pada saat ini, Kaisar jahat dan hijau berdarah di belakangnya telah bergegas ke lingkaran dalam bidang bintang Tianji Cheng. Melalui bidang bintang ini, Anda dapat mencapai lingkaran industri perifer di depan. Namun, dalam waktu singkat, kecepatan batas semua ledakan akan terhindar. Sementara itu, Void Warla tidak diragukan lagi akan siap untuk semuanya, jadi saya akan menunggunya sakit kepala. Pada saat ini juga langit berbintang besar di ujung langit, tetapi bumi bergetar beberapa kali, suara ledakan besar, seperti langit bergetar, datang dan bergemuruh. Booming, ledakan besar ini belum pernah terlihat sebelumnya. Meskipun titik ledakan jelas berada di dalam kota langit, tidak peduli apakah itu api atau cahaya lainnya, itu tidak ditransmisikan, tetapi seluruh kota Tiancheng bergetar hebat, dan suara guntur itu melewatinya. Setelah lambung paduan Tianji Road dilenyapkan, bahkan kekosongan pun bereaksi besar, dan kekuatan ledakannya benar-benar mengerikan. Itu jelas merupakan efek dari bom super mati di penjara kekaisaran seluruh lapangan bintang kota Tianji, termasuk jalan Tianji di area inti, lingkaran pertahanan lingkaran dalam, dan lingkaran industri periferal, benar-benar kacau. Awalnya, kesadaran elektronik Kaisar Yizun, meskipun berusia hampir 10.000 tahun, telah memasuki inti sumber mekanis, dan kesadaran kristal di inti sumber, meluncurkan konfrontasi dan kontes rahasia yang berlangsung lama. Namun di atas meja, setidaknya ada beberapa bintang di tubuh utama Kaisar untuk memimpin situasi keseluruhan, dan atas nama sumber mekanis nuklir, untuk kesadaran kristal batinnya, Wensing, dan kerjasama dengan beberapa avatar Kaisar, lakukan sesuatu dalam kegelapan. Mereka masih selaras satu sama lain, menjaga keharmonisan paling mendasar, dan saling melengkapi, tetapi juga membiarkan lapangan bintang Tianji Cheng menjaga kedamaian dan ketenangan selama hampir 10.000 tahun. Namun sekarang, semua ini berantakan. Saat ini, tempat yang paling berbahaya dan paling menegangkan secara alami adalah bagian dalam inti mekanis. Kecuali kesadaran elektronik Kaisar Yizun dan tubuh utama kesadaran kristal, sebagai avatar Wensing dan hantu tua, dan Kaisar tetap di langit, semua pikiran sadar di bidang bintang semuanya ada di kristal biru saat ini. Persaingan dan persaingan antara satu sama lain tidak cukup untuk orang luar, tetapi saya hanya bisa membayangkan tingkat keganasannya. Adapun seluruh domain Tianji, 3 wilayah utama tampaknya kacau di permukaan, tetapi pada kenyataannya, atmosfer tidak begitu banyak ditekan. Tentu saja,
Kepanikan dan ketakutan tidak bisa dihindari. Karena inti sumber mekanis secara serius terjadi perubahan paling serius, semua kesadaran elektronik Kaisar Yi, pertama kali mereka semua bergegas, seluruh bagian langit, musuh akan segera tidak memiliki kepala. Puluhan ribu pelayan alam semesta pertama dari keluarga kerajaan yang bergegas keluar dari penjara kekaisaran kota bagian dalam, bergegas keluar dari pintu raksasa paduan saluran, dan melihat kekacauan di luar, mereka sudah mengerti bahwa mereka telah difitnah. Beberapa dari mereka tidak peduli, yang lain mengutuk dan bersumpah, merasa terpaksa pergi ke kapal pencuri. Tidak peduli apa, sekarang saya ingin berbalik dan kembali, belum lagi kekacauan serius di kota Tianji. Bahkan jika saya benar-benar kembali dan mengurung diri, sulit untuk menjaga avatar kaisar. Mereka tidak akan membawa mereka untuk melampiaskan hati mereka. Oleh karena itu, terlepas dari apakah belenggu itu bersedia atau tidak, para pelayan dari puluhan ribu keluarga kerajaan, setelah bergegas keluar dari penjara kekaisaran, akan tersebar dalam kelompok-kelompok untuk pertama kalinya, dan mereka akan melarikan diri. Terlepas dari bagaimana masalah selanjutnya ditangani, saat ini, mari kita tinggalkan bidang bintang ini yang telah benar-benar kacau karena perubahan itu. Dalam menghadapi situasi ini, meskipun avatar kaisar semuanya ditarik, tetapi segera beberapa elit inti dari keluarga surgawi diperbaiki, dan mereka datang dari tempat duduk atau retret berbagai daerah untuk menjaga situasi keseluruhan. Hanya saja mereka tidak tahu apa yang terjadi sama sekali. Faktanya, mereka lebih khawatir tentang Kaisar Patriark dan kekacauan di dalam kota Tianji. Oleh karena itu, meskipun 3 wilayah utama kota Tianji telah mengatur jalur intersepsi jalan hampir pertama kalinya, tetapi pikiran sebenarnya dari elit peringkat atas yang mendominasi intersepsi ini sama sekali tidak ada dalam masalah ini. Tidak apa-apa, satu pihak tidak punya niat untuk bertarung, hanya ingin pergi sesegera mungkin. Satu pihak khawatir tentang pusat kota, hanya intersepsi biasa dan biasa saja. Hasil akhirnya adalah bahwa alam semesta pertama para budak dan pelayan yang dikawal ketahanan kekaisaran dari puluhan ribu keluarga kerajaan dengan cepat berjalan 7 atau 88, melihat ketiga wilayah bidang bintang Tianjicheng. Jarang melihat sosok yang masih berdiri, atau adegan intersepsi perang. Sebagian besar elit inti dari kebangsaan Tianji, setelah kengerian-kengerian langit, tidak terkecuali, kegilaan warna tanah, harus mundur, dan bergegas ke inti jalan. Lingkaran pertahanan bagian dalam hanyalah armada yang dipimpin oleh orang-orang biasa. Lingkaran industri periferal pada dasarnya hanyalah beberapa robot cerdas yang menjalankan perintah mati. Mereka memulai kapal perang yang padat dan meletakkan pertahanan lapis demi lapis. Dalam hal ini, Yesuan bergegas ke lingkaran industri periferal. Meskipun pesawat ulang-alik virtual telah membuka metode susunan tersembunyi, tetapi saat ini, ledakan putus asa telah datang, dan masih ada beberapa fluktuasi energi. Setelah ditangkap oleh kapal perang padat di depan, energi meriam bintang berbeda. Itu meledak dalam sekejap, terjalin di seluruh bagian kehampaan, seperti kembang api yang tak berujung di galaksi, sangat cantik. Meskipun Yesuan tertekan, dia tidak muntah dengan sekelompok robot cerdas yang hanya mengetahui pelaksanaan perintah intersepsi. Mereka hanya dapat menggerakkan pesawat ulang-alik lubang dengan hati-hati, secepat mungkin, di antara sinar energi yang saling terkait. Berjalan melalui, untungnya, tidak jauh dari superstar industri tempat perang Void berada, ia segera mencapai kehampaan dalam jarak 100 mil. Pada titik ini, Yesuan menghela nafas lega, melangkah keluar dari lubang, dan melambaikannya ke dunia abadi. Banyak kapal perang dan benteng yang padat penduduk di udara dan tiba-tiba membuka target mereka. Banyak pilar energi bercahaya energi yang awalnya terjalin di seluruh kehampaan secara bertahap dihentikan. Yesuan tidak berani menunda terlalu lama. Setelah memasuki 100 mil perang Void, dia melambaikan tangannya pada saat pertama dan mengaktifkan salah satu dari ribuan simpul sarang lebah dalam pertempuran, dan puluhan juta orang di dalam tubuh. Seluruh pasukan sersan dikirim ke simpul sarang. Sendok Raja Bintang 8 berkepala 2 dikirim ke simpul sarang inti dari lantai 9 pertempuran. Yesuan sendiri juga sama, dan melangkah ke simpul inti ini. Hanya mengandalkan 2 sendok Raja Bintang 8 ini untuk mengendalikan situasi keseluruhan, dia masih memiliki keengganan, dan jika otak Yesuan tahu bahwa kekosongan dari kekosongan laut, masalahnya akan sangat mudah. Worla tidak membuka dermaga bintang besar dari bintang industri ini, tetapi tetap di dalam, hanya mengoreksi arah,
membiarkan mulut lonceng besar dengan diameter 300.000 meter di depan, menghadap jalan yang telah dia lalui sebelumnya, arah. Segera, singularitas tubuh menyeramkan yang menyeramkan, dan kalajengking hijau berdarah yang mengikuti di belakangnya, muncul di garis pandang. Tanpa ragu-ragu, puluhan juta tentara di ribuan simpul sarang dalam perang Void, di bawah antusiasme Ye Xuan, semuanya melancarkan aksi. Ada ribuan simpul sarang lebah dengan diameter 3 km, dan masing-masing memiliki puluhan ribu skuadron kosong saat ini, yang sepenuhnya merangsang frekuensi biologis unik para prajurit. Frekuensi gelombang biologis unik ini dipandu oleh sendok di setiap simpul sarang dan dilakukan secara seragam. Ribuan simpul sarang lebah, ribuan gelombang biologis seperti sungai, di sepanjang jalur pipa, semuanya berbondong-bondong ke simpul inti lingkaran inti, dan kemudian, di bawah pengumpulan dua Raja Bintang 8, mereka bergabung menjadi satu. Pada akhirnya, dengan getaran tiba-tiba dari kristal inti berongga yang tergantung di laut, frekuensi gelombang makhluk misterius yang mengerikan, seperti tsunami, langsung menyerbu ke seluruh Hei. Hei, sebelum frekuensi gelombang biologis yang agung ini terkumpul sepenuhnya, lingkaran industri periferal tempat lama perang berada telah berteriak dalam kehampaan yang samar. Efeknya jauh melampaui gerakan yang dapat dilemparkan oleh sejumlah besar osilator virtual pada saat yang sama. Ye Xuan bahkan memiliki ilusi bahwa seluruh hamparan bintang yang luas bergetar di bawah dengungan frekuensi tinggi yang tiba-tiba. Kemudian, energi gelombang misterius yang sepenuhnya menyatu menjadi satu, di bawah getaran kristal sumsum berongga, langsung keluar. Panggil, cukup tajam untuk merobek kengerian langit, dan segera membuat Ye Xuan tuli. Perasaan ini jauh lebih mengejutkan daripada ledakan besar yang memekakkan telinga. Dia tiba-tiba melebarkan matanya, dan ada gelombang pasang yang tak terlihat seperti langit berbintang di depan kehampaan. Dia keluar dari simpul inti, dan terus membesar di sepanjang cincin 9 lapis luar perang kekosongan. Berubah menjadi kekuatan tak terlihat yang terjun ke laut, dalam sekejap, itu akan sepenuhnya menutupi kekosongan besar dari mulut lonceng yang besar. Oh lala, boom, booming, suara retakan yang jelas seperti terakhir kali, seperti hujan, sangat dahsyat, dan kekosongan ratusan ribu mil terkoyak oleh sejumlah besar kekosongan. Beberapa kekosongan yang lebih besar retak. Banyak turbulensi kekosongan langsung membentuk pusaran berongga seperti lubang hitam. Terakhir kali, ketika perang dimotivasi oleh kekuatan magis iblis, ada 3 pusaran semacam ini yang muncul setelah pukulan penuh, semuanya terletak di depan trompet besar, saling berhadapan, dipisahkan oleh jarak. Sekali, ada hingga 9. Dalam kekosongan dari 9 pusaran kekosongan, berbagai kapal perang dan benteng yang awalnya padat benar-benar ditelan dan menghilang pada saat pertama kali pusaran air tiba-tiba muncul. Sejumlah besar kapal perang di tepi area juga dihisap oleh kekuatan teroris yang kuat yang tidak dapat dilawan. Dalam sekejap mata, mereka menghilang ke dalam pusaran kekosongan dan pemusnahan. Raungan, hei, tepat sebelum pemboman perang Void, dia sudah bergegas keluar dari reruntuhan lingkaran pertahanan dalam dan kesedihan di belakangnya. Pada saat yang sama, dia berteriak dan bergegas menuju medan perang. Mereka berada pada saat ini, mesin udara Ye Xuan telah dikunci, sehingga kedatangan mesin helium terdeteksi dengan jelas dan tidak ambigu. Sangat disayangkan bahwa mereka tidak akan saling berdekatan. Karena jaraknya terlalu dekat, ada beberapa saat pusaran air virtual raksasa yang bergolak, dan masih ada jarak dari kaisar jahat dan jangkrik di belakangnya. Meski begitu, badai gelombang biologis misterius yang tak terlihat, tetapi masih pada saat pertama akan menjadi tipu muslihat hijau tua yang besar, meniup lubang yang penuh teka-teki, bentuknya akan tidak stabil, hancur total. Badai mental yang tak terlihat ini, atau badai gelombang biologis, awalnya adalah cara terbaik untuk menahan roh ilusi. Namun, ada meditasi hijau berdarah fisik di belakangnya. Itu adalah tubuh raksasa dan paduan daging dan mortir. Itu telah terus-menerus menangkap frekuensi gelombang biologis yang tak terlihat dalam waktu singkat. Tiupan itu, meskipun juga memar dan memar, bentuk tubuhnya telah anjlok ribuan mil, tetapi dibandingkan dengan tipu muslihat besar yang hampir tidak pernah dipertahankan, itu jelas jauh lebih baik. Bagaimanapun, itu adalah keberadaan wilayah utama bintang, dan memiliki entitas, ditambah jaraknya jauh, dan itu tidak berada di area tempat 9 pusaran kekosongan itu terbentang. Keadaan meditasi darah dan hijau saat ini hanya dapat dianggap sedikit kecil. Raungan, hei, kaisar tua itu menjerit dan menggeram,
dan dia hancur. Seperti tengkorak hijau tua seperti lilin yang tertiup angin, dia tidak ragu-ragu. Dia segera terjun ke tubuh-tubuh hijau berdarah itu. Ini awalnya adalah avatarnya, dan ada 30% dari hantu para dewa, dan mereka saling memiliki. Secara alami, mereka tidak saling memisahkan. Dalam sekejap mata, kalajengking hijau berdarah itu terjun kembali ribuan mil, dan jelas tidak bisa mengejarnya untuk sementara waktu. Meskipun Ye Xuan sedikit menyesal, serangan ini tidak membunuh kaisar jahat itu, tetapi hanya menyebabkan berat badannya turun. Saya khawatir tidak akan ada masalah kecil di masa depan. Tetapi pada saat ini, tidak mungkin lagi untuk tetap dalam tahanan. Waktu pembunuhan perang Void terlalu lama. Tidak mungkin lagi untuk meluncurkan serangan kedua sampai seluruh kelompok terakota pulih. Dia tidak ragu-ragu, bahkan jika dia mengambil langkah dalam pertempuran, dia melambaikan tangannya dan seluruh pasukan di dalam ribuan sarang, dan kemudian dia berada di dalam tubuh, dan mengaktifkan kemampuan lompatan koordinat antar bintang untuk pertama kalinya. Medan bintang ini telah sepenuhnya menghilang. Pada saat yang sama, di kota bagian dalam kota Tianji, inti dari inti tempat inti sumber mekanis berada sangat berat. Lapisan ini adalah bagian terpenting dari seluruh kota Tianji. Terletak di bagian paling tengah dari kota raksasa kota Tianji, tetapi cakupannya tidak luas, hanya 100 mil jauhnya. Area mil ini gelap dan visibilitasnya sangat rendah. Itu hanya bergantung pada bagian dalam kristal biru seukuran kepala manusia. Sebenarnya, di area inti dari seluruh bagian, kecuali kristal biru yang tergantung di tengah udara, tidak ada yang tersisa di udara. Pada saat ini, bagian lingkaran ini hanya 100 mil dari tenda biru kosong yang samar-samar berkedip. Kristal biru yang tergantung di tengah udara, seperti cahaya lilin di angin, ketika waktunya cerah, memengaruhi ruang ini, mencerminkan perasaan atmosfer yang represif. Situasi aneh ini berlangsung sekitar 6 atau 7 menit. Setelah itu, kristal biru, yang selalu tidak terbatas, tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang kuat tanpa peringatan. Beberapa noda tenda dingin keluar dari kristal biru dengan tergesa-gesa dan berkeliaran, memberi kesan seolah-olah sulit untuk diperas. Setelah mendarat, noda-noda ini segera berubah menjadi 4 sosok, salah satunya adalah hantu tua yang suram. 3 sosok lainnya adalah avatar dari 3 kaisar yang sebelumnya telah berperang melawan roh-roh jahat dan kesedihan mereka. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka semua adalah bentuk energi, karena tubuh yang dibangun selama bertahun-tahun sangat mendesak pada saat itu. Dalam kasus tersebut, itu langsung dibuang di luar Tian-Tian Road Central Plaza. Setelah keempat sosok itu dikeluarkan dari dalam, kristal biru dan biru dari mangling biru berkedip lagi dan lagi, tetapi frekuensi dan tingkat undulasi jauh lebih lemah dari sebelumnya, dan ada kecenderungan untuk secara bertahap dalam situasi yang komprehensif dan stabil. Pada saat ini, Kaisar dan 3 avatar yang menunjukkan fisik mereka, dan untuk pertama kalinya, mengelilingi hantu-hantu tua yang suram, dan menertawakan mereka. Orang tua, kamu telah gagal. Sumber mekanis ini adalah tubuhmu sendiri, kesadaran utamamu, dan kami tidak ingin kami membuang terlalu banyak ke dalam, menyebabkannya runtuh. Jadi, dewa dan kesadaran utamamu bergandengan tangan dan memaksa kita keluar bersama. Sekarang kita 3 lawan 1, periode pemusnahanmu ada di sini. Meskipun avatar kaisar dan hantu tua Wensing, yang merupakan sumber-sumber mekanis, mereka telah saling mengenal di masa lalu, dewa mereka atau kesadaran utama, yang telah ada di sini selama hampir 10.000 tahun. Kristal biru saling bermain, tetapi sebelum lapisan daun ara ini tidak terkoyak atau hancur, jadi avatar kaisar dan hantu tua Wensing, sambil menunggu hasil konfrontasi antara dewa dan kesadaran utama, sambil mempertahankan keharmonisan yang dangkal di satu sisi, atau di meja depan, atau berjongkok secara rahasia, untuk mempertahankan operasi normal Tianji dan kota Tianji. Namun, seiring berjalannya waktu, hantu tua Wensing tidak dapat menahan diri. Ketika mereka berpikir bahwa kesempatan itu datang, mereka berpartisipasi dalam pertempuran antara kedua dewa dan kesadaran utama, dan akhirnya melibatkan avatar kaisar. Satu-satunya hasil yang telah ditimbulkan sejauh ini adalah bahwa lapisan kertas jendela yang digunakan untuk mempermalukan dan menjaga permukaan dan udara di antara kedua belah pihak akhirnya hancur total. Dalam keadaan ini, pertama-tama, selain dari konfrontasi abadi antara kedua dewa dan kesadaran utama, hanya 3 kaisar yang berada di wilayah kota surgawi, dan Wensing, yang mewakili inti sumber mekanis.
Hantu-hantu tua, di hadapan satu sama lain, jelas tidak dapat lagi dipertahankan dengan cara yang sama seperti di masa lalu. Pertempuran sedang berlangsung. Tak satu pun dari keempat orang itu meninggalkan ruangan gelap ini dengan hanya 100 mil. Meskipun keempat bintang itu berada dalam konfrontasi, inti sumber mekanis yang ditangguhkan di area pusat awalnya luar biasa, ditambah para dewa dari pihak-pihak yang bertikai. Kesadaran utama semuanya ada di dalam, jadi ketika Anda bertarung, Anda akan tertahan, sehingga perang tidak akan memengaruhi kristal biru. Booming, boom, hantu tua Wensing mengambil 3 musuh, dan akhirnya dia masih tak terkalahkan. Ini sudah merupakan akhir yang ditakdirkan. Raungan besar terdengar, hanya 10 menit kemudian, hantu tua Wensing dibombardir menjadi energi misterius dan tidak dikenal, benar-benar menghilang. Harus dikatakan bahwa kehidupan inti sumber mekanis masih sangat ajaib. Sebagai hasil dari diferensiasi kesadaran hidup Wensing, hantu-hantu tua telah mengubah semua karakteristik iblis dengan sempurna. Yesuan awalnya mengira dia adalah orang luar pertama dalam sejarah ras iblis yang berhasil bergabung dengan kelompok etnisnya, tetapi pada kenyataannya, hantu tua Wensing telah melakukan ini sejak awal. Sangat disayangkan bahwa seorang pecundang dan pecundang sejati pada akhirnya akan menghilang. Bukan karena dia tidak cukup kuat, atau bahwa ketiga avatar Kaisar Yi tidak lemah. Saat ini, keempat orang itu juga karena upaya Kaisar inti sumber mekanis. Semua dilarang sementara di ruang sempit sejauh 100 mil ini. Hantu-hantu tua Wensing tidak dapat melarikan diri, dan pada akhirnya mereka hanya dapat dibunuh oleh keluhan, dan asapnya hilang. Segera, dengan degenerasi, total hantu-hantu tua Wensing, larangan sementara di area inti sejauh mil ini juga sepenuhnya dicabut. Kesadaran Dewa Kaisar Yi di inti sumber mekanis harus selalu bertemu dengan kesadaran kristal inti sumber. Untuk melenyapkan Wensing, tidak mudah untuk memenangkan periode singkat 10 menit ini, untuk melarang area ini dan mencegahnya melarikan diri. Sulit untuk berbuat lebih banyak, dan hantu-hantu tua Wensing sudah lumpuh, dan tidak perlu lebih banyak lagi. Selanjutnya, 3 avatar Kaisar Yi bergegas keluar dari area inti ini, salah satunya tetap berada di luar area inti. Tanggung jawabnya awalnya adalah untuk menjaganya di sini, tidak membiarkan siapapun mendekat, dan memperhatikan dengan saksama perubahan di area inti. Bahkan bidang bintang Tianji Cheng saat ini sedang kacau, dan avatar Kaisar belum pergi. Bagaimanapun, konfrontasi di inti sumber mekanis adalah prioritas utama yang sebenarnya. Tentu saja, tubuh kiri tidak memiliki tubuh, tetapi untuk sementara waktu dipadatkan dengan kesadaran elektroniknya. Tubuhnya dibuang di alun-alun pusat jalan Tianji yang disebutkan di atas ketika itu tidak terduga. Ada kaisar lain yang mengirimnya. Pada saat ini, kesadaran elektronik dari 2 kaisar dan 1 lainnya telah tiba di alun-alun area pusat Tianji Dalulubiao. Tanggung jawab mereka berdua adalah untuk duduk di domain kerajaan, dan yang kedua adalah untuk memimpin seluruh bidang bintang Tianji Cheng dan mempertahankan keadaan normalnya. Berlari, sekarang penjara itu kosong, semua budak alam semesta pertama dan semua sandera keluarga kerajaan telah melarikan diri. Bahkan bagian dalam penjara kekaisaran telah diledakkan oleh 7 atau 88, dan kaisar yang duduk di wilayah kerajaan tidak perlu pergi ke sana, keduanya akan bergabung untuk melaksanakan ekspedisi acara terobosan ini. Setelah memperbaiki tatanan internal lapangan bintang Tianji Cheng, kebangsaan Tianji akan mulai memecahkan pelarian kolektif para budak dan keluarga kerajaan. Tetapi sebelum itu, 3 mayat terpisah yang telah ditinggalkan di Taman Tianpao di area pusat Jalan Tianji harus ditemukan terlebih dahulu. Sebagai kesadaran elektronik dari wilayah utama bintang, mereka masih dapat bergerak bebas tanpa tubuh. Kekuatan tempur akan sangat terpengaruh oleh ini. Sangat disayangkan bahwa setelah beberapa pencarian, bayangan dari 3 cangkang teratas tidak dapat terlihat sama sekali. Kedua kaisar mengambil alih gambar pengawasan Central Plaza dan daerah sekitarnya setelah insiden itu, dan segera mengetahuinya. Tubuh bagian atas dari 3 bintang utama sebenarnya diambil oleh orang-orang dan dibawa pergi. Pada saat ini juga ada berita dari lingkaran industri pinggiran bahwa perang spiritual Sabao Feng yang baru saja dibawa dari kelompok iblis telah diambil, dan bahwa pihak lain telah mengaktifkan perang dan mengirimkan kengerian sebelum pergi. Pukul kaisar jahat dan meditasinya. Pada akhirnya, kedua belah pihak pergi, dan lingkaran industri luar, tetapi meninggalkan 9 pusaran air vagina yang mengerikan, perlahan-lahan meluas keluar, 2 di antaranya telah bergabung bersama, takut akan sulit untuk stabil.
Selain itu, pukulan mengerikan yang diluncurkan sebelum perang spiritual dilakukan, energi penggeraknya jelas bukan kekuatan spiritual kelompok etnis iblis, energi udara yang tersisa di kehampaan, tetapi frekuensi gelombang biologis yang unik untuk senjata berongga itu. Sangat mirip, kedua avatar Kaisar Yi segera mengerti apa yang sedang terjadi. Keluarga seni bela diri jatuh ke tangan Xuan Huangzi, dan peperangan spiritual juga jatuh ke tangannya, termasuk 3 bintang yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Tubuh bagian atas dari tubuh utama juga jatuh ke tangannya. Selain itu, ada banyak harta dan kreasi lain di tubuh ini, apakah itu Pangeran Xuan, Dewa Perang yang tak terkalahkan, atau Tuan Rubah, kemuliaan Tuan, di balik setiap identitas, itu mewakili banyak harta dan bahkan itu adalah rahasia yang tidak dapat mereka abaikan. Pada saat ini, kedua pendeta Kaisar Yi mengingat semuanya. Untuk sementara waktu, mereka seperti hantu tua dan leluhur kuno, dan mereka memiliki minat yang kuat pada semua yang disembunyikan Ye Xuan. Jantung tiang. Pada saat yang sama, jauh dari medan perang di depan Devil's Starfield, pengusiran andalan dari deportasi andalan Celestial Alliance di ruang rahasia di lantai atas, Canas, yang telah berbaring di sana, tiba-tiba membuka matanya. Saat ini, aroma wilayah utama bintang yang lemah telah menghilang dari tubuhnya, dan menghilang. Namun, beberapa luka yang ada di tubuh Canas telah pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Kartu. Saat mata Canas terbuka, tubuhnya segera mendengar suara koneksi penyembuhan kerangka, yang merupakan tanda pemulihan cepat di tubuhnya. Sebelumnya, kargo ini langsung ditarik kembali dari pintu masuk saluran atas benteng oleh murka Kaisar. Jika tidak diperbaiki sebagai kekuatan yang baik, itu harus diturunkan di tempat. Meski begitu, butuh setidaknya setengah bulan untuk pulih sepenuhnya. Hari ini, hanya dalam 10 hari, meskipun cedera Canas telah pulih lebih dari setengah, dia masih belum bisa bangun. Sekarang, semua luka sembuh dalam sekejap. Untuk sesaat, di dalam tubuh, baunya seperti aroma hantu tua, tetapi menghilang dengan cepat dan menghilang. Itu juga diperbaiki pada awal abad ke-14. Dibandingkan dengan kultivasi asli Canas, itu telah naik 2 alam dalam sekejap mata. Namun, dia tampaknya masih agak tidak puas dengan ini. Setelah dia bangun, dia pertama-tama memeriksa tubuhnya dan kemudian menghela nafas. Meskipun pemilik asli tubuh ini terluka parah, benih kesadaran kristal yang berjongkok di tubuhnya langsung menempati otaknya. Inti sumber telah memenangkan dagingnya, tetapi perbaikan ini terlalu lemah, bahkan jika itu menghabiskan kekuatan konvensional benih kesadaran kristal untuk pertumbuhan, itu hanya naik ke hari-hari awal cahaya surgawi. Tidak, sepertinya kita hanya bisa berbohong sebentar, setidaknya pertama-tama tumbuh ke dunia besar ke-15. Tetapi untungnya, latar belakang identitas fisik ini tidak buruk, tidak hanya di kelompok iblis, tetapi juga di Kaisar Iblis Kota Kekaisaran, dan bahkan dengan anak yang paling misterius, meskipun tidak sekarang bersama-sama, tetapi pikirkanlah, tunggu kesempatannya, atau dapat bercampur dengannya lagi. Konfrontasi antara kesadaran utama dan Dewa Kaisar masih belum berkembang. Menurut situasi yang terlihat saat ini, jika tidak ada kecelakaan, saya khawatir itu akan berlangsung selama puluhan ribu tahun, dan kesadaran elektronik Kaisar tidak ditempati. Tidak peduli apapun keuntungannya, tidak perlu khawatir tentang itu. Petik 2. Namun, sebagai divisi kesadaran kristal dari kesadaran utama, saya harus terus mencoba untuk mempromosikan pengembangan proses ini di dunia luar. Itu juga kasus kota Tianji. Sekarang tampaknya 3 pesawat utama adalah yang paling hadir di dunia. Tampaknya hanya ada anak misterius dengan nilai dan potensi penambangan. Untungnya, ketika pertama kali memasuki kota kekacauan bersama Canas, lelaki tua itu mengambil tindakan pencegahan dan menanam benih kesadaran kristal di tubuh tetangganya terlebih dahulu. Begitu avatar pertama jatuh, benih kesadaran kristal ini segera dapat bangun. Jika tidak, dalam kasus kesadaran utama tidak dapat lagi dibedakan dari kesadaran kristal, situasi tindak lanjutnya terlalu optimis. Petik 2. Untungnya, semuanya sekarang telah melihat harapan lagi. Hei, kali ini, kota kekacauan surgawi, pelayan ini dan berbagai bangsa. Saya khawatir bahwa di bawah komando semua kelompok etnis, armada pasukan akan dievakuasi sepenuhnya, seluruh koalisi akan sangat runtuh dengan cepat, alam semesta pertama yang kacau, akan memasuki situasi baru menunggu persaingan, di lingkungan ini, avatar baru lelaki tua itu, hanya dapat kacau dan tumbuh dengan cepat. Dalam gumaman itu, Canas bangkit dan mendorong pintu hingga terbuka dan melangkah keluar.
Titik 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 titik. Pada saat yang sama, kota Tianji. Sebagai bintang dari suku Tianzhu, tubuh utama bintang, tentu saja tidak mungkin untuk mempersiapkan hanya satu tubuh. Ketiga kaisar ini, yang ditempatkan di kota-kota bagian dalam dan luar kota Tianji, memiliki tubuh cadangan. Sekarang setelah cangkang tubuh utama telah dicuri, 3 avatar kaisar Yi hanya dapat memasuki tubuh cadangan untuk sementara. Meskipun itu masih merupakan kekuatan karakter utama bintang, itu jauh lebih lemah dari sebelumnya. Beberapa cara tunduk pada tubuh dibatasi, tidak dapat dilakukan. Di antara ketiga avatar, harus ada ruang terbatas yang selalu terletak di inti area inti kota Tianji, dan Anda harus mengawasinya kapan saja untuk menghindari perubahan apapun. 2 kaisar yang tersisa dipisahkan, dan sekarang mereka duduk di kota Tianji, karena orang yang duduk di penjara kekaisaran, karena seluruh penjara kekaisaran hampir hancur total, tidak perlu mengurus yang satu itu. Pada saat ini, kedua kaisar dan yang lainnya diam-diam berdiskusi di ruang rahasia di area tertentu di dalam kota Tianji. Sekarang saya sangat skeptis bahwa identitas putra kecil pangeran itu adalah 99, dan itu juga palsu. Dinasti abadi hanya peduli dengan wajah dan mencubit hidungnya untuk mengenalinya. Dalam hal ini, ketika putranya kembali ke bintang abadi, dia segera jika Anda mendistribusikannya, Anda dapat menjelaskannya. Ya, dinasti abadi, meskipun menutup hidungnya, mengakuinya, tetapi dia tidak ingin dia mengambil terlalu banyak kemurahan hati, dan dia tidak ingin tinggal di sisinya dan melihat mata, jadi dia akan dikirim ke medan bintang kematian, dan dia akan diperintahkan untuk kembali ke dunia selamanya. Kota Kekaisaran Abadi, tampaknya bahkan jika kita mempublikasikan identitasnya, tidak akan ada terlalu banyak pengaruh pada situasi saat ini, dan dinasti abadi dapat meninggalkannya kapan saja, itu tidak masuk akal. Petik 2. Jika demikian halnya, maka itu akan membuatnya mengambil sedikit lebih murah. Rahasia identitas ini untuk sementara dirahasiakan, jadi akan lebih mudah bagi kita untuk mengaturnya dan menyembunyikan semua rahasia di dalam dirinya. Petik 2. Begitulah masalahnya. Selain itu, pemenjaraan para pelayan dan pelayan para pelayan akan segera dikembalikan ke keluarga. Kecenderungan umum alam semesta pertama sudah kacau. Untuk masalah ini, kita harus melakukannya lebih awal. Bersiaplah, apakah akan segera mengirim pasukan untuk berperang, atau tidak tepat untuk mengirim pasukan untuk menyerang. Para budak dan para pelayan harus tetap menunggu dan melihat. Pada saat ini, perang salib dipaksa untuk bersatu dan memberontak. Jangan lupa bagaimana kita menggunakan seluruh alam semesta pertama untuk menduduki, menyerang, semuanya hancur. Itu bisa dilakukan tahun itu. Kali ini, itu bisa dilakukan dengan cara yang sama. Bahkan jika mereka menderita kerugian, mereka mungkin tidak terbangun. Tidak cocok untuk semua orang untuk makan yang lama. Evakuasi. Hanya beberapa pusaran di lingkaran industri periferal terlalu banyak masalah. Bidang bintang ini hanya bisa menyerah. Tetapi evakuasi penuh hanya dapat dilakukan selangkah demi selangkah, dimulai dengan kota Tianji, kemudian banyak benteng bintang tetap di lingkaran pertahanan perimeter dalam, dan akhirnya banyak pangkalan konstruksi di lingkaran industri periferal. Dalam beberapa tahun terakhir, karena keberadaan hantu lama Wensing, kota Tianji selalu ditangguhkan dalam kekosongan ini dalam bentuk pertama langit berbintang. Tetapi sekarang, kesadaran utama kehidupan kristal di inti sumber mekanis telah diurus oleh dewa, kesadaran elektronik terseret, dan kesadaran kristal yang ditinggalkannya di kota Tianji sepenuhnya dimusnahkan. Sejak tahun-tahun berlalu, otoritas penuh kota Tianji telah sepenuhnya jatuh ke tangan kita untuk pertama kalinya. Kesempatan seperti ini terlalu langka. Hanya beberapa avatar lain yang telah menjelajahi bidang alam semesta lain yang tidak dikenal tahun-tahun ini. Panennya juga sangat memuaskan. Telah ditemukan bahwa sebuah bidang kosmik kecil tertutup dengan nilai yang sangat besar. Segera perluas otoritas dan aktifkan bentuk kedua benteng super kota Tianji. Sebelum kekacauan kosmik pertama pecah, kota utama Tianji harus menyelesaikan migrasi bidang besar ini. Ini hanya retret. Aku akan segera kembali.